Kali ini kita akan ngomong seorang sosok tokoh besar, sosok tokoh yang berpengaruh bagi Indonesia Melayu yang jasanya tidak mungkin kita lupakan. Namanya Hamzah Fansuri. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Siapa Hamzah Fansuri? Dia adalah seorang penyair besar, penyair Sufi Melayu Indonesia terbesar di abad 17, di abad 16-17. Ia sering dikatakan lahir di daerah Barus, di pesisir pantai Sumatera Utara. Dia adalah seorang penyair Sufi Melayu pertama yang dikenal dalam sejarah kemelayuan Indonesia kita. Namanya besar, namanya bahkan kemudian nanti mempengaruhi banyak sastrawan besar Indonesia. Seorang pengelana Belanda bernama Valentin di abad 18 pernah berkunjung ke daerah Barus ini. Dia memberi kesaksian bahwa Hamzah Fansuri, karya-karyanya dibaca oleh masyarakat Melayu di pesisir Sumatera, pesisir barat Sumatera. Karya-karyanya dihafalkan, karya-karyanya ditulis, gitu. Seorang pengelana lain, seorang sarjana Belanda lain bernama Van der Tuuk misalnya di awal abad 19 misalnya, orang yang telah meneliti kemudian mengumpulkan karya-karyanya itu juga memberi kesaksian bahwa hingga abad 19 bahkan banyak orang yang masih menghafal karya-karyanya. Banyak orang yang bisa melafalkan secara lisan syair-syairnya. Dia dikenal sebagai seorang penyair pertama dari orang Melayu, dari orang Jawi, dari orang Indonesia. Penyair pertama yang menggubah puisi dalam bentuk syair-syair. Ia hidup di masa Kesultanan Aceh, terutama pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah, sampai pada masa Sultan Iskandar Muda di akhir abad 16 hingga awal abad 17. Orang yang mengenalkan pertama syair, puisi ke dalam bahasa Melayu Indonesia. Ia juga dia dimakamkan di sebuah desa di daerah Subulu Salam, kota Aceh, bagian dari Kerajaan Aceh. Nama desanya adalah Desa Oboh, Kampung Oboh. Ada yang mengatakan bahwa Hamzah Fansuri dikenal sebagai Mbah Oboh. Mungkin ini terkait sapaan Mbah yang berarti sapaan kakek untuk orang Jawa. Barangkali ini merekam sebuah rekaman bahwa dia pernah berkunjung ke Jawa. Apa yang istimewa dari tokoh ini? Apa yang istimewa dari Hamzah Fansuri? Oleh seorang peneliti kelahiran Bogor dan tinggal di Malaysia, seorang filosof besar bernama Syekh Nagib Alatas, dalam karyanya Mysticism of Hamzah Fansuri dikatakan bahwa Hamzah Fansuri adalah seorang penyair terbesar Melayu abad 16-17. Bahkan dia dikatakan penyair Sufi terbesar yang pernah ada dalam khasanah tradisi Melayu Indonesia. Dialah orang dengan syair-syairnya, dengan 32 syairnya, dikatakan telah menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa yang modern. Mengangkat derajat bahasa ini menjadi bahasa keilmuan dan sastra. Dan akhirnya berpengaruh kepada bahasa-bahasa di Indonesia secara umum. Karya-karyanya dihafal, karya-karyanya mempengaruhi jenis-jenis puisi hari ini. Memberi ilham kepada para penyair modern untuk menuliskan
syair-syairnya, puisi-puisinya. Karyanya ada berbentuk sastra, puisi, syair-syair, 32 syair, dan juga ada risalah karya prosanya yang cukup sangat dikenal bahkan oleh masyarakat Indonesia bernama Syarabul Asyikin, Asrarul Asyikin, dan Asrarul Arifin dan Muntahi. Syair-syairnya bertebaran, bahkan syair-syairnya juga banyak mempengaruhi para penyair pasca setelahnya. Karya-karya syair Hamzah Fansuri, sebagaimana para peneliti manuskrip sudah katakan bahwa karya-karya syair Hamzah Fansuri ini dianggap sebagai karya puisi, terutama karya puisinya dianggap sebagai karya tertua yang pernah ada. Sehingga dia boleh dikatakan sebagai penyair paling awal, penyair paling awal di masyarakat Melayu Indonesia atau Nusantara secara umum. Syair-syairnya memberi dampak, selain memberi dampak terhadap bahasa, tapi juga memberi dampak kepada perkembangan kebudayaan, perkembangan pencarian akan konsep realitas. Oleh karena itu, Hamzah Fansuri dengan jasa-jasa karyanya tadi, di tahun 2013 misalnya mendapatkan anugerah, diakui jasanya oleh negeri ini, yaitu dia mendapatkan bintang budaya Parama Dharma yang diberikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 sebagai bentuk penghargaan dari istana atas jasa-jasanya terutama di bidang bahasa dan kesusastraan. Meninggalkan Aceh dan menuju ke Tanah Makkah. Beberapa murid Hamzah Fansuri bahkan ada yang lari ke daerah Minangkabau. Kita tahu Minangkabau adalah wilayah yang cukup merdeka, tidak ada dalam wilayah kekuasaan Aceh, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa ajaran-ajaran Hamzah Fansuri nanti berkembang di tanah Minangkabau. Runtutannya mungkin bisa kita ambil dari ajaran Hamzah Fansuri ini. Nanti ada Syekh Burhanuddin Ulakan dan ke belakang. Kita tahu kemudian belakangan Minangkabau menjadi tanah subur untuk para pencari, para pejalan rohani yang itu merupakan murid-muridnya Hamzah Fansuri. Apa yang bisa kita ambil dari tokoh ini? Apa pengalaman hidupnya yang bisa kita petik? Kita tahu bahwa Hamzah Fansuri juga dikenal seorang yang mengunjungi banyak wilayah. Dia seseorang yang gelisah. Dia orang yang terus-menerus mencari, berkelana. Dia pernah berkunjung ke tanah Makkah, dia pernah berkunjung ke Madinah, dia pernah berkunjung ke Ayutthaya, Sahrun Nawi, dia pernah berkunjung ke Baghdad, dia pernah berkunjung ke Mughal, dia pernah berkunjung ke Tanah Jawi bahkan, dia pernah berkunjung ke Pahang, dia pernah menjelajahi semenanjung Melayu. Kita tahu bahwa dari kunjungan-kunjungan ini kita bisa menyimpulkan bahwa dia adalah seorang pengelana, seorang yang dilanda kehausan untuk mencari, menanyakan, untuk menggali aspek dari kenyataan hidup ini. Hamzah Fansuri adalah seorang yang bertanya di hakikat yang paling dasar, siapa sebenarnya manusia itu? Hamzah Fansuri adalah orang yang terus haus akan dahaga jawaban, siapakah manusia ini? Apa yang ada ini? Apa kenyataan ini? Pengelanaannya membuktikan bahwa dia terus-menerus kehausan mencari jawaban-jawaban apa yang disebut sebagai kenyataan ini, apa yang ada ini. Tujuan kita mau kemana? Tujuan akhir manusia ini mau kemana? Saya ingat sebuah syair yang sangat dikenal oleh masyarakat Melayu. Syair-syairnya bisa kita petik, saya bacakan di sini misalnya, Hamzah sesat di dalam hutan, pergi uzlat
berbulan-bulan. Akan kiblatnya picik dan jawadan, itulah lambat mendapat Tuhan. Hamzah pernah lari, Hamzah pernah memasuki hutan-hutan, berkholwat di sana, menyepi di sana untuk mencari sosok Tuhan, untuk mencari sumber realitas hidup, sumber kenyataan hidup ini berasal dari mana. Dia terus mencari. Dia menemukan bahwa sumber dari realitas ini ternyata tidak terlihat. Dia susah untuk ditemukan. Saya ingat di syair-syairnya dia juga mengatakan rumahnya bertukar-tukar, jalannya berputar-putar. Manikam di mulut ular, mendapat dia terlalu sukar. Ini semacam kayak proses pencarian sumber dari realitas kenyataan ini, atau yang kita sebut sebagai Tuhan, itu susah memang untuk ditangkap. Rumahnya berganti-ganti, jalan untuk sampai kepada sang realitas ini juga berputar-putar. Kemudian cahayanya seperti mutiara, cahaya keberadaannya yang seperti mutiara itu ternyata ada di tengah mulut ular. Yang kita nggak mungkin bisa mengambil manikam ini jika kita tidak hati-hati. Artinya jalan kita mengenali kenyataan ini adalah jalan yang berliku, jalan yang susah. Lalu apa yang mendasari kenapa manusia ingin mencari realitas terdasar dari kenyataan hidup ini? Kenapa dia ingin mencari? Apa yang mendorongnya untuk mencari? Dikatakan bahwa oleh Hamzah Fansuri bahwa yang menggerakkan kita mencari itu sebenarnya adalah kerinduan. Atau yang dia katakan sebagai dalam bahasa yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia bernama asyik. Atau dalam bahasa Arabnya mungkin disebut sebagai ishq. Artinya kerinduan. Artinya luapan kerinduan. Kerinduan yang haus akan dahaga kepada yang dirindu. Cinta yang haus akan didatangi oleh yang dicintai. Gerakan asik ini, gerakan kerinduan ini yang terus-menerus dahaga, ingin mencari yang dirindui. Ia sering mengatakan bahwa gerak inilah yang mendorong manusia untuk mencari sumber asalnya. Gerak yang mendorong manusia untuk mencari terus-menerus dalam semesta ini asal dari sumbernya. Metafornya adalah laut. Hamzah Fansuri sering menyebutnya sebagai laut. Kita seperti mencari dalam lautan. Kita seolah-olah sedang berlayar mencari asal dari sumber kenyataan ini. Metafornya adalah laut, atau dalam bahasa Hamzah Fansuri sering disebut sebagai bahrun, lautan. Lautan kenyataan ini menyimpan realitas terdasarnya, realitas yang hakiki, yang kita harus terus-menerus berlayar sampai ke palung terdalam realitas lautan itu, sehingga kita bisa menemukan realitas sumber itu. Ada sebuah kutipan yang menarik menurut saya ya. Ada sebuah kutipan menarik di syair-syairnya yang menggambarkan pelayaran pencarian ini, pelayaran menggunakan kapal untuk mencari realitas terdasar ini. Di syairnya dikatakan, Tuhan itu seperti bahrul amik, ombaknya penuh pada sekalian torik. Laut dan ombaknya keduanya rofik, akhirnya ke dalamnya juga ombak yang ghorik. Tuhan itu seperti lautan wujud, lautan semesta ini. Tuhan itu adalah seperti lautan yang dalam, lautan yang kita harus melayarinya untuk mencari di mana sumbernya, di mana realitas paling dasar dari lautan itu. Ombaknya penuh dengan sekalian torik. Ombaknya sebenarnya tampil di semesta ini. Ombaknya, pancaran Tuhannya
itu sebenarnya tampil di realitas indrawi ini. Laut dan ombaknya keduanya Rafiq. Jadi semesta ini sebenarnya adalah manifestasi. Semesta ini adalah tampilan. Tampilan yang lahir dari apa yang hakiki tadi. Kita tinggal terus-menerus berlari untuk berlayar ke dalam samudra luas ini. Samudra yang akan mengantarkan kita kepada palung terdalam, realitas terdalam, lautan kesemestaan ini. Engkaulah laut yang ali, aku cermin Tuhan yang bagi, tukarkan keruh dan safi supaya wasil dengan Rabbani. Sebenarnya kita tidak berbeda dengan lautan itu. Karena lautan itu sebenarnya adalah kita. Lautan itu adalah ombak-ombak. Kita ini adalah ombak-ombak yang akhirnya berbeda dengan sang laut. Ombak-ombak kita ini berusaha mengenali apa itu laut. Ombak ini berusaha menjangkau realitas terdalam dari lautan. Ombak itu ternyata tidak berbeda dengan air laut. Yang menggerakkan ombak itu rindu ingin menjadi air laut sampai di dasar palung samudranya. Sehingga pencarian akan realitas sejati sebenarnya adalah gerak ombak menjadi air laut di dasar samudra yang tidak lagi bergelombang, tidak ada lagi menyisakan arus, gelombang yang tenang di dasar air samudra. Artinya kita yang merindu untuk mengenali hakikat kenyataan ini, ingin kembali kepada realitas sumber itu. Dan realitas sumber itu tidak berbeda, tidak terpisah dengan kita sendiri. Inilah apa yang disebut sebagai usaha mengenali diri kita sendiri. Usaha mengenali diri ini atau usaha melayari kenyataan ini, berlayar untuk mencapai sumber kedalaman samudra itu dimetaforkan oleh Hamzah Fansuri dengan berbagai istilah. Salah satunya adalah dengan metafor sebagai anak dagang. Apa maksudnya anak dagang? Kita itu seperti seorang yang berdagang ke pulau seberang. Kita seolah seperti seorang yang sedang berdagang di banyak tempat. Ketika perdagangan itu selesai, kita harus kembali lagi kepada tanah kelahiran kita, tanah kepulangan kita. Ada metafornya lagi, misalnya dia mengatakan kita persis seperti sedang bertamu. Kita adalah tamu yang sedang berkunjung ke rumah seseorang. Perjamuan itu akan kita nikmati dengan secukupnya. Dan kita tahu jika kita sedang ada dalam perjamuan rumah orang, kita pasti akan kembali. Kita tahu takaran kita apa yang harus kita ambil dari perjamuan itu. Dan kita akan pulang kepada rumah kita sendiri. Usaha mengenali diri ini oleh Hamzah Fansuri dimetaforkan dengan banyak hal. Metafornya salah satunya adalah persis seperti seorang musafir yang sedang berdagang di tanah seberang. Dalam sebuah syairnya dikatakan misalnya, hidup dalam dunia umpama dagang, datang musim kita akan pulang. La tastakhiruna sa'atan, lagi kan datang, mencari makrifat Allah, jangan alang kepalang. Ini metafor yang menurut saya keren dan dahsyat ya. Bahwa kita itu seolah seorang musafir yang sedang berdagang. Nanti jika waktunya pulang, kita harus pulang. Karena memang ajal kita menjemput, tidak bertanya-tanya. Ajal segera akan menjemput, makanya segera perbekali dirimu dalam berdagang tadi, usaha untuk mengenali diri sendiri yang itu akan mengantarkanmu pada realitas sumber yang melambari realitas kenyataan hidup ini, yang akan memberi makna kepada realitas hidupmu. Dengarkan hai anak dagang, jangan gila mencari larang,
buangkan diri di tengah padang, supaya dapat lekas kau datang. Ini juga metafor yang lain, bahwa kepada para musafir yang sedang berdagang, jangan terperanjat, jangan tertipu dengan keuntungan yang banyak. Jangan terlalu melekat pada alam semesta ini. Jangan terlalu melekat pada jabatan, jangan terlalu melekat pada pujian, jangan terlalu melekat kepada keuntungan dan lain sebagainya. Karena itu akan menghalangimu mengenali kedirianmu sendiri. Bagi seorang perindu yang terus rindu akan dahaga, akan pengenalan akan diri sendiri, dia akan mencari air yang bisa membersihkan dirinya, mencari air yang bisa menjernihkan hatinya dalam mengenali realitas hidup ini. Dan air itu sering dikatakan sebagai air kehidupan, atau dalam istilah Hamzah Fansuri disebut sebagai ma'ul hayah, air kehidupan. Air yang dulu juga dicari oleh Alexander the Great, Sultan Iskandar Agung, yang dulu mencari ke ujung dunia untuk mencari air kehidupan. Atau air ini juga dicari oleh Dewa Ruci, Bima, dalam menceburkan dirinya ke samudera agar dia ketemu dengan diri sejatinya. Air suci ini, air yang bisa membersihkan hati kita untuk mengenali kesejatian diri kita sendiri. Dalam sebuah syairnya yang dahsyat dikatakan misalnya di sini, "Ahu segala kamu yang berhati, yogya kamu tuntut ilmu yang jati. Jika dapat olehmu makna mati, engkaulah datang kepada ma'ul hayati." Jadi air ini juga dicari oleh Hamzah Fansuri. Air yang bisa melepas dahaga, air yang bisa membersihkan hati kita, air yang bisa membersihkan cermin hati kita dalam menangkap realitas hidup ini. Hendak kemana hidup ini? Di dalam syairnya yang lain misalnya juga dikatakan, Hamzah Fansuri asalnya Ali, dengan ma'ul hayati tiada ia kholi, seperti ombak nantiasa fani, hakikatnya pulang ke hayul baki. Ini Hamzah Fansuri asalnya adalah dari dasar lautan. Tapi dia rindu, artinya dia tidak terpisah dengan air yang menjadi sumber itu. Air yang bisa membersihkan hati, cermin hatinya dalam melihat kesejatian realitas ini. Dan ombak tidak pernah terpisah dari air lautnya. Jadi sebenarnya kerinduan ombak untuk mencari air kehidupan adalah kerinduan ombak untuk menjadi air laut di dasar samudera alam semesta ini. Ahu segala kita yang berhati, jangan lupakan ma'ul hayati. Barang siapa tahu laut yang jati, dunia akhirat tiada ia mati. Hai orang-orang yang memiliki hati, ada sebuah air bernama air hidup yang bisa membersihkan hatimu sehingga bisa mengantarkanmu ke dasar laut yang sejati, ke dasar realitas yang sejati, yang membuatmu tidak akan pernah mati, karena jiwa ini tidak pernah mati. Yang mati hanya tubuh kita. Dengan cara apa ini? Kerinduan untuk menjawab siapa diri kita dan akan kemana kita nantinya. Kerinduan yang haus akan memenuhi dahaganya. Kerinduan ini hanya bisa dipenuhi dengan air kehidupan, yakni bernama air pengetahuan untuk mengenali diri sejatinya. Pengetahuan mengenali diri sejatinya ini kadang terhalang. Pengetahuan sejati dalam mengenali ini kadang tertambat kepada kemelekatan kita kepada realitas yang materi di dalam hidup ini. Kadang terhambat oleh nafsu-nafsu kita dalam yang terlalu mencintai hidup ini. Kadang terhambat oleh ego kita yang
memframe kenyataan ini sesuai keinginan kita, nafsu-nafsu kita yang menghambat kejernihan pikiran kita untuk mengenali sumber asli dari realitas hidup ini. Syaratnya apa? Bagaimana kita mengenali realitas sejati dari kehidupan ini? Ada di syair Hamzah Fansuri berikutnya. Hamzah Fansuri terlalu karam ke dalam laut yang maha dalam. Berhenti angin ombaknya padam, menjadi sultan pada dua alam. Syaratnya adalah kamu karam di dalam lautan, samudera kenyataan ini. Karamkan dirimu, karamkan egomu, karamkan nafsumu, karamkan kemelekatanmu kepada alam semesta ini, kepada dunia ini. Maka ketika kamu karam, egomu karam, kamu akan menjadi lautan. Seseorang yang tenggelam dalam ego dan nafsu, dia akan terus-menerus menjadi ombak. Seseorang yang tenggelam kepada kemelekatan materi, kecintaannya kepada jabatan, kecintaannya kepada dunia ini, dia akan terus-menerus menjadi ombak dan tidak akan pernah menjadi air laut, apalagi ke dasar air laut yang tidak lagi berarus, tidak ada gelombang. Syaratnya itu, dan Hamzah Fansuri telah membuktikan, Hamzah Fansuri telah menemukan realitas terdasar itu. Kalau kamu ingin menjadi air laut, kalau kamu pengen terus-menerus menjadi ombak, kamu akan terbentur karang tinggi, karang keras yang akan menjadikanmu terus-menerus menjadi ombak. Jika kamu tidak ingin terbentur dengan karang kehidupan ini, masalah-masalah hidup ini, realitas indrawi ini, leburkanlah egomu, leburkanlah nafsumu, dan kamu akan kembali kepada air laut di dasar terbawah sumbernya yang tidak ada lagi arus dan gelombangnya. Di sebuah syair Hamzah Fansuri dia menutup, Hamzah Fansuri di dalam Makkah mencari Tuhan ke Baitul Ka'bah, di Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya dapat di dalam rumah. Pelayaran ini akhirnya mengantarkan Hamzah Fansuri. Realitas dasar kenyataan ini tidak dicari di luar, tapi realitas dasar ini ditemukan di rumahnya sendiri, hatinya sendiri. Tidak ditemukan di Ka'bah, tidak ditemukan di Kudus, tidak ditemukan di Barus, tapi di dasar hatinya sendiri yang telah terbersihi oleh air kehidupan. Ilmu sejati yang bisa membersihkan ego, nafsunya, membersihkan kemelekatan dirinya kepada materi, yang itu akan menjernihkan hatinya dalam mengenali realitas sejati kehidupan ini. Terima kasih.